Halo Sobat Good Luck. Pada episode pertama kali ini gue mau cerita soal bar ikonik di New York City. Gak main-main, bar ini adalah tempat nongkrongnya band-band keren kayak Zaymans, The Police, dan kawan-kawan. Dan bisa dibilang, bar ini adalah tempat yang paling berjasa atas geliat skena punk Amerika. Langsung aja kita takis. Good Luck. Semua bermula dari seorang imigran dari Rusia bernama Hilly Kristal yang mengambil keputusan untuk membuka sebuah bar di New York. Pria kelahiran 1931 ini hijrah ke Amerika pada tahun 1935 dikarenakan adanya fenomena pogrom pembantaian umat Yahudi kala itu. Hilly Kristal adalah orang yang mempunyai banyak passion, tapi musik dan showbiz adalah hidupnya. Karir showbiz Hilly dimulai dari sebuah festival yang bernama Ringgold Central Park Festival, dibuatnya bersama kerabatnya. Sayangnya festival ini hanya bertahan 2 tahun. Setelah kegagalannya, ia masih belum menyerah. Passionnya terhadap musik kian bergejolak hingga akhirnya ia membuat bar pertamanya, yaitu Hilly's on the Bowery pada tahun 1970. Karena kurangnya pemasukan, lagi-lagi karirnya tersandung lagi. Tapi siapa sangka, Hilly's on the Bowery akhirnya menjadi blueprint dari bar yang nantinya akan dikenang selamanya. Pada tahun 1973, Hilly memutuskan untuk membuat bar musik untuk kedua kalinya. Tujuannya sederhana, ia memberikan platform untuk musisi kecil di daerah New York untuk bersinar. Bar itu diberi nama CBGB Amfak. CBGB memiliki kepanjangan, yaitu Country, Bluegrass, Blues. Sedangkan Amfak artinya Other Music for Uplifting Gourmandizers. Gourmandizer yang dimaksud Hilly bukan ditujuk untuk para pecinta kuliner, melainkan untuk menggandeng orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan dirinya, yaitu pemakan musik. Pada tahun yang sama, Mercer Art Center, tempat nongkrong seniman-seniman di daerah New York, tiba-tiba runtuh, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 1973. Tragedi ini membuat para seniman tersebut kehilangan platform utamanya. Akhirnya, band-band seperti Suicide, The Fast, dan Robbie and the Rednecks menemukan rumah baru di CBGB. Bibit perubahan kiblat di CBGB terjadi pada tahun 1974. Pada saat itu, Hilly Kristal memerlukan band reguler untuk CBGB. Ia lalu menghubungi Mark Swall, gitaris dari band Squeeze, yang akhirnya merekrut nama-nama seperti Fred Smith dari Television dan J.D. Dugdry dari Patti Smith Group. Mereka akhirnya berevolusi menjadi The Revlons, home band dari CBGB. Popularitas dan reputasi CBGB kian meluas. Visi yang diidam-idamkan Hilly Kristal akhirnya terwujud. Ia telah menjadi bagian dari pergerakan musik dunia. Band-band di mana CBGB terlilit hutang. Hal tersebut dikarenakan utang sewa yang membengkak. Kasus ini mengagetkan banyak orang dan mendapat tentangan dari Hilly Kristal sendiri. Padahal Hilly selalu membayar sewa yang berjumlah $19.000 per bulan. Tetapi di masa-masa terakhir, harga sewanya membengkak menjadi $93.000. At one point, I think the sons of the original owners came in and they tripled my rent. And that became a problem, so it was a serious problem at that point. So that we had a benefit. And of course, there's another time when the sound system was stolen. Hilly Kristal mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu soal kenaikan sewa ini dan berjanji akan mengugat balik sang tuan tanah, BRC, Bowery Resident Committee. Setelah kurang lebih 33 tahun berdiri, akhirnya CBGB tutup. Tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2006. Upacara penutupan klub legendaris ini dimeriahkan oleh Patti Smith dan juga dibantu oleh Flea dari Red Hot Chili Peppers dan Richard Light dari Television. Sekarang, lokasi tempat berdirinya CBGB ditempati oleh toko pakaian John Varvatos. Pihak manajemen sendiri berkomitmen untuk menjaga warisan dan estetika CBGB.
The House of the Rising Punk ini akhirnya tinggal kenangan. Satu lagi tempat historis musik mesti redup karena raungan zaman. Suara-suara bising dari masa lalu kini hanya sebatas memorabilia. Coba komen apa yang harus kita bahas berikutnya. Good luck.